Assalamualaikum, baiklah Panatua Saesin, akan membacakan perjalanan alur cerita Sioyan di makam surgawi, di mana mereka bertemu Hunya dan Hunli, yaitu klan Hun. Kita langsung saja ke ceritanya. Sebelum kalian nyimak alur cerita Sioyan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin, terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, Chapter 1344, Hunya, Hunli. Dua sosok yang ditutupi jubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. Itu Hunya dari klan Hun. Hunya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hunya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi di dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan. Hunya tertawa, suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu, api emas perlahan menari di dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, target saya kali ini bukan kamu tapi dia. Hunya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin, sebenarnya sebulan yang lalu, saya merasakan kalian berdua melalui mata roh saya. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa terbahak-bahak, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu. Hunya tersenyum, busur dingin terangkat ke wajah pucatnya. Hunli, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti, orang berjubah hitam di samping Hunya mengangguk saat mendengar perintah ini. Dia melepas dupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hunli, kan? Haha. Cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu disebabkan oleh orang-orang itu. Hunya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar bahwa kekuatan Anda sangat luar biasa. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir dua bintang Douzun 8 saat mereka menyerang bersama. Petik 2. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa sedikit pun karena kata-kata Hunya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Nyala api emas bertahan di matanya. Bang! Pria bernama Hunli itu menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa ada gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hunli menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia menghantam tinju tepat seperti yang dilemparkan ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hunli terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, Hunli tidak marah. Senyuman abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan gaya gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area hingga dengan cepat mulai berubah. Dihadapkan pada serangan ganas Hunli, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia, dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Tiap kali tangannya yang lemah memukul tubuh Hunli, dia akan gemetar hebat. Hunli tampak menyerang di medan pertempuran. Namun, ritme jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang sedang mengamuk mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ini mungkin tampak ganas, tapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hunli kembali dengan telapak tangan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hihi,
Kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indra Anda setajam ini, sosok Hunya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa saat dia melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerbu ke arah Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan hati-hati, orang mungkin menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan yang menyedihkan. Krik kotor, mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap itu bergegas. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya merajut alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Douzun Bintang 8. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas yang pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap itu. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan mereka yang menyedihkan bisa dipancarkan. Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Visibilitas di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang, erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat samar di atasnya. Meski Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang hingga mundur setengah langkah. Sedikit perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hunya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan Gurilem hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hunya saat dia berteriak dengan dingin. Hihi, Nona Sun Er tidak perlu khawatir, Hunya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Doqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kami tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hunya telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er. Tapi tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi bintang 6 Douzun, Hunya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Petik 2. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat dia mendengar teriakan Hunya. Sosok cantiknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Douzun. Ketika mereka sebanyak itu berkumpul, bahkan Sun Er tidak bisa bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa. Hunya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas Hunya. Api emas menyapu, dan rantai itu hancur di tengah suara dentang. Wanita ini, kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hunya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan.
Ini dengan kejam menembaki Hunya. Namun, Hunya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er. Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menunjukkan pucat saat melihat adegan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Saat kegilaan ini melonjak dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya membanting ke arah Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Saat telapak tangan terlempar keluar, bola cahaya hitam pekat yang dinginkan hati mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Battle Through the Heavens versi novel. Chapter 1345, Maju ke Bintang 6. Bola cahaya hitam pekat itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kejam bertabrakan dengan Hun Li, yang berada di dekatnya. Betapa pembalasan yang menakutkan dari bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak berharap orang ini tanpa ragu melepaskan dose skill yang kuat saat dia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam tebal doki. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan bola cahaya menemui hambatan. Doki mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis mendesis. Setelah Doki mengalir masuk, lengan baju Hunya hancur karena suara robekan. Tetesan darah padat merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa, kebrutalan melintas di mata Hun Li saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan sengsara yang tajam. Energi menakutkan meledak pada saat ini dan secara paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam itu keluar. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram terbang di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir palem penciptaan surga agung, tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, mengeluarkan bang sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hunya yang dengan cepat menarik dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Grup, darah dan doki di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah mengalami serangan ganas ini. Organ tubuhnya tampak terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik ini. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Mata cantiknya menatap Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam melesat ke kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak menghantam kepala Hun Li, angin tiba-tiba melesat. Itu sangat memukul tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari gaya ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit. Alih-alih kepalanya,
bahunya malah menerima serangan itu. Engah, tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatan menakutkannya menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap bersinar dan tiba dengan gaya seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Petik 2. Hun Ya meraih Hun Li, yang nyaris tidak bisa bernapas. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara padat. Anda ingin pergi? Sun Er tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Sejumlah tubuh spiritual yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar muncul di balik tempat itu. Setelah itu, mereka masuk ke tirai. Keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Dou Qi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan skill Dou kelas Tian telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah pulih untuk sementara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan dari keduanya. Kita harus bunuh diri saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Dou kelas Tian, serangan diam-diam itu akan berhasil. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan GG, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi, Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia sangat marah kali ini. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam menjadi sia-sia. Selain itu, anjing yang tenggelam ini adalah bajingan, Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Nafasnya menjadi stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Dou Qi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Dou Qi yang melonjak berfluktuasi di dalam matanya seolah-olah itu adalah zat nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bintang 6 Dou Sun. Xiao Yan tersenyum saat dia merasakan Dou Qi seperti lautan di dalam tubuhnya.
Dia bisa merasakan lonjakan kekuatannya, dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus bintang ke-7. Xiaoyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Dozun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan GG, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6, masih ada celah jika dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya. Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara retakan tulang dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama dari Anda. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa kecil. Jika Xiaoyan GG berlatih seperti ini sejak muda, Anda mungkin sudah mencapai kelas Doseng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Doseng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya level kedua dari makam surgawi." Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai cahaya. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Bersambung.